Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. والمقالة الثانية عشرة للحسن البصري. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula makalah yang ke-12, yaitu datangnya dari Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, wa huwa min akbari tabi'in, tokoh tabi'in yang paling besar pengaruhnya. Beliau juga mujtahid ini, mujtahid putlak pertama ya. Annahu qala, sesungguhnya Hasan Basri qala, itu berkata ya Hasan Basri, inna fasadal qulub, sesungguhnya alhamdulillah hancurnya hati, an sitati asya'a, dari sebab 6 perkara. Hati itu menjadi hancur, menjadi rusak, porak-poranda karena ada 6 hal. Awalha yuznibun birajai taubah. Salah satu di antara yang 6 yaitu yuznibun, mereka berbuat dosa, birajai taubah, dengan berharap ampunan Allah. Nuskatin birajai rahmah, wazalika tamannin, yang demikian itu menghayal. Orang yang berbuat dosa tapi ngomongnya ya nanti juga dimaafkan sama Allah, tapi berbuat dosa dia, nah itu namanya menghayal. Zalika tamannin misalnya. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma, dia seorang ahli ilmu, pintar ngajinya, pintar hafal Quran, baca kitab pintar, pokoknya pintar saja. Tetapi wala yamalun, tidak mengamalkan ilmunya. Nah ini orang yang punya ilmu tinggi tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Para faidata fil ilmi, maka tidak ada faidahnya sama sekali ilmi di dalam ilmu. Karena itu maka kalian harus memiliki konsep, walaupun sedikit ilmu itu, tapi yang penting bermanfaat, diamalkan ilmu itu. Banyak dulu ngapain kamu kalau hanya cuma ngoceh doang mah ya. Jadi ilmunya hanya untuk debat ngapain banyak itu. Idza lam ya'mal bihi, karena ketika lam yamal, tidak mengamalkan ia si alim bihi, dengan ilmunya. Ya hasrata ala man alima walam ya'lam bi walam ya'mal bi. Ya hasrata, amat sangat rugi bagi orang alimah yang punya ilmu tetapi walam ya'mal bi ilmi, tidak mengamalkan ilmu, atau mengamalkan ilmunya tetapi walam yukhlis, la yukhlisunata wa idza amalu la yukhlisun. Ada yang mengamalkan ilmunya tapi tidak ikhlas, sama juga itu. Bagaimana mengamalkan ilmu supaya ikhlas? Nah, jadi kalau kalian insya Allah jadi orang masyhur, orang tenar karena kalian berilmu, maka jangan sekali-kali memahalin dalam kota sekian juta, di luar kota sekian puluh juta ya. Karena Allah saja, nanti juga Allah mengatur. Barang siapa yang karena Allah, Allah akan tanggung jawab. Tapi barang siapa yang mencari dunia, mungkin sama Allah dikasih, mungkin tidak. Wa innama samratul ilmi al-amal bihi, karena buahnya ilmu yaitu mengamalkannya.
Wa idza lam yukhlisil mar'u bil ibadah lam yasduq fiha. Ketika tidak ikhlas al-mar'u siapa seseorang bil ibadati di dalam ibadah lam yasduq fiha, maka tidak jujur dia biha di dalam ibadah. Padahal pasidku asrun bermula jujur yaitu modal, wal ikhlasu far'un sementara ikhlas yaitu cabang. Jadi pokoknya kita ibadahnya harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah. Ikhlas ini pekerjaan hati. Harus ada indikatornya. Karena sulit kan pekerjaan hati. Yang tahu hati siapa? Allah. Hanya Allah, yang lain tidak tahu. Karena itu maka salah satu indikatornya mengamalkan atau ibadahnya itu tidak karena sesuatu. Ada yang mengatakan surat Al-Hajj itu, wa minan nas may ya'budu ala harfin fa in asabathu khairun itma'anna bihi. Dan sebaliknya yang kolaba, kalau dia senang baru ibadahnya tenang, kalau dia lagi susah lagi pusing ibadahnya ngawur. Itu ala harfin namanya. Ada orang yang ibadahnya ala harfin, di atas selalu berubah. Jangan ya. Jadi kalau kita ibadahnya sudah konsisten, tidak perlu dikatakan ikhlas, itu adalah sudah merupakan tanda ya. Kalau kalian makan masih angin-anginan ya. Kalau lagi anginnya bagus berjamaah subuh, kalau kagak berjamaah subuh. Kalau anginnya bagus berjamaah asal, kalau lagi kagak mau berjamaah. Itu tergantung angin. Kalau anginnya sepoi menjadi sepi. Kalau anginnya redup jadi kurado. Wa min du'a'il Imam Ahmad ibni Hanbalin radhiyallahu anhu, sebahagian dari doanya Imam Ahmad bin Hanbal, mujtahid mutlak yang paling muda nih setelah Imam Syafi'i, dan beliau adalah muridnya Imam Syafi'i. Ya dalil al-hiyari duluni ala tariqis sadiqin waj'alni min ibadikal mukhlisin. Ya dalil al-hiyari, wahai zat yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang lagi bingung. Duluni, semoga menunjukkan kau ini kepadaku, ala tariqis sadiqin, atas jalan orang-orang yang jujur, yang benar, waj'alni, dan jadikanlah olehmu ni aku ini min ibadikal mukhlisin, sebahagian dari hambamu yang ikhlas. Wa yaquluna rizqallah wa la yashkuruna. Yang ketiga, mereka adalah orang yang suka makan rezeki Allah, wa la yashkuruna, tapi tidak mau mensyukurinya. Makan dari rezeki Allah tapi tidak pernah mau mensyukurinya. Mulai ngomong-ngomong syukur tapi tidak dibuktikan ku pagawean, terus nanti sholat kita ngarana bohong. Pas syukur maka bermula syukur. Yajrul a'dha'i, yaitu menggerakkan seluruh anggota tubuh, mardatillahi, di dalam mencari keriduan Allah, apa namanya, yaitu ibadah, bukan halam jada. Wa ujra'ul amwali fiha, dan menggunakan seluruh hartanya fiha, di dalam jalan Allah. Bukan duitnya dihabiskan untuk berpoya-poya, empak-empok si jubur bang. Empok si jubur dan plon minum gitu. Itu namanya bersyukur. Sing sirane dua picis
picisiku dibelanjakaken kanggo sing bagus-bagus. Besok kita akan melaksanakan Maulid Nabi, insya Allah tanggal 12. Ada penceramahnya dari Bogor, Kiai. Nanti ada yang mimpin marhabannya insya Allah bulan Dimyati. Misalnya jangan orang di BPC aku dulu sama 2 PI semangat. Itu namanya orang bang mensyukur nikmat. Ya saya sudah urunan, nggak apa-apa, ini malah ngomong sudah urunan katanya sama pengurus setiap bulan sudah. Iya, ini lagi ngomong nanti kalau kalian sudah pada pintar cari duitnya, gunakanlah duit itu untuk kebaikan. Bagaimana Abi kalau punya duit dipakai beli bedak harganya 2 juta? Bagus nggak? Enggak, kata siapa enggak, kamu bedaknya dikasih sama suaminya kok. Bedaknya dipakai di pipi, pipinya diincung sama suaminya, ibadah bukan namanya itu? Kamu bodoh sama Philipson. Obi ceritanya punya teman waktu umroh tahun berapa ya di Maktur tuh, sama-sama Mbak. Ada temennya yang perempuan orang Kalimantan, ngaji, saya mau nggak bareng pulang ke Jakarta ya, mau ke mana dulu? Mau ke Dubai dulu katanya. Ngapain ke Dubai dulu? Udah waktunya pulang. Mau beli celana kolor katanya. Di Dubai nih Bu Haji, bagus-bagus murah lagi. Emang kenapa? Celana kolornya paling 5 juta katanya. Kolor 5 juta. Kalau isinya mahal bagus, tapi kalau kolornya ngapain? Nah kalau bedak mungkin bagus lah, beli bedak yang bagus biar nanti suaminya ujungnya enak begitu, disun sama suaminya. Ibadah diniatkan tuh, pipinya untuk suami, pipi untuk suami, bibir untuk suami, semuanya untuk suami, insya Allah ibadah. Tapi lemon pakai celana lepis haram jangan. Kalau kamu jadi balik begitu, kalau malam-malam ngajinya ya, terpada ngantuk nanti di jamaahnya. Paham? Itu namanya mensyukuri nikmat. Jadi duitnya digunakan untuk hal-hal yang positif, bukan dipakai tebalan duitnya. Wa ma yarjawna bi kismatillah. Sudah dia tidak bersyukur kepada Allah, wa ma yarjawna, dan tidak ridho dia bi kismatillah dengan pemberian Allah. Sudah dikasih sama Allah, kamu suaminya seperti itu, nggak bisa cari duit, cuma bisa ngaji doang, nolak, ngoceh sama tetangga. Suami gue cuma bisa ngaji doang, nggak bisa cari duit. Ai, kamu enak banget ngomong begitu ya. Mestinya kalau punya suami yang pintar, yang rajin ibadah, semuanya diserahkan. Iya, ini mah enggak. Saya nggak punya suaminya kagak bisa cari duit katanya. Bu, jangan diomongin, nggak usah diomongin ya. Ma yardona bi kismatillah, tidak suka, tidak ridho terhadap pembagian Allah Subhanahu fi halatihi, di dalam tingkahnya. Janganlah, terima apa adanya. Kalau kita kebetulan mempunyai orang tua kayak begitu, kamu sudah gagah, kamu nggak mau sama orang tua begitu, namanya diganti. Tidak dinisbahkan kepada orang tua, tapi dinisbahkan kepada orang tua angkat, goblok kamu namanya itu. Sejelek apapun yang namanya orang, seandainya kamu punya orang tua namanya burung atau sang-sang, kamu jadi kiai, nama kiainya siapa? Muhammad bin sang-sang, Muhammad bin Fulung, ditambah supaya keren, Muhammad al-Sang-sangi atau Muhammad al-Fulung juga ya keren. Sudah dibungkuin saja. Kalau sudah pintar mah, punya nama orang tua siapa. Qala
Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, telah berkata siapa Sayyidi junjungan kita semua, waliullah, rajanya para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasallahu sirrahu, semoga membersihkan Allah Subhanahu Allah sirrahu akan kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Irda biduni walzamhu jiddan, irda, sukalah kamu, ridholah kamu, biduni, dengan hal-hal yang dianggap kurang cocok, dengan yang sedikit, dengan yang ya duna bahiri itu kan. Irda biduni, ridholah kamu dengan pemberian Allah walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Orang lain dikasih 1 juta, kamu dikasih 100.000, biduni namanya, ridho saja. Tetapi ingat, orang yang suka meridhoi, orang yang suka senang dengan pemberian Allah, itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang tidak suka ridho dengan pemberian Allah, hari itu dia dikasih gede, nanti besok akan dibuang sama Allah. Ya. Walzamhu jiddan, walzam, dan pegang teguh-teguh olehmu, wa kanduni jiddan, dengan sungguh-sungguh. Terima dengan senang hati, dengan lapang dada pemberian Allah itu. Itu juga masih bagus dikasih sama Allah. Insyaallah patankiru ilal a'la wal anfus, maka akan pindah engkau ilal a'la, ke derajat yang paling tinggi, wal anfus, dan jiwa yang lebih bersih. Amin ya. Wabi tahanna, dan dengan sedikit tahanna, harus mempersiapkan diri engkau. Wabi hitamko, atau wabi tahanna, dengan sesuatu yang sedikit, tahanna akan menjadi sabar, menjadi pelan-pelan engkau. Wabi hitamko, dengan sesuatu yang sedikit, tabko, akan menjadi kekal engkau. Watahbaz, dan menjaga engkau birahinai dunia, dengan tidak ngoyo terhadap dunia. Wa ukhra thumma tataraqqa min dalika, kemudian akan naik engkau min dalika, dari hal seperti itu, ila ma huwa, terhadap sesuatu, huwa bermulama aqarru ainan minhu wa ahna. Aqarru ainan, yaitu lebih tenang, ainan matanya, minhu, daripada dalik, wa ahna, dan lebih nikmat. Jadi kalau kita qanaah dengan pemberian Allah, kita atur sedemikian rupa pemberian Allah itu, sedikit, cukup, banyak, menjadi apalagi lebih barokah. Jadi bagaimana memanage jiwa kita untuk selalu menerima hal-hal yang paling minimal. Dengan bisa memanage hati kita menerima hal-hal yang minimal, kata yang Syekh Abdul Qadir Jailani, patan qalu ilal a'la wal anfus, pada suatu saat nanti kamu akan menjadi orang yang maksimal, akan menjadi orang yang di atas dan paling bersih, gitu ya. Orang-orang yang hatinya keras, orang-orang yang hatinya rusak, ia difanuna mautahum wala ya'tabirun, ikut gali kuburan dia, ngantar mayat ke kuburan, tapi tidak dijadikan ibarat, tidak dijadikan bahan pemikiran bagi dia. Jojong-jojong saja, kemarin menggali kuburan ikut, tapi setelah gali kuburan dia nggak merubah sikapnya. Mestinya kalau dia harus kuburan, yang tadinya tidak sholat, ingat baik bakal paeh. Bakal paeh berarti menyiapkan diri untuk kematian. Yang pada nama tahun mengkubur orang-orang yang mati di antara mereka, tapi warayata dulu, mestinya mati adalah sebuah pelajaran. Ketika ada orang yang mati,
kemudian kamu menghantarkan mayatnya ke kuburan atau menggali kuburan, kamu harus ingat bahwa kamu nanti besok akan seperti itu. Ayo juga ingat, bukan soal ingat, tetapi ingatnya itu diimplementasikan dalam bentuk ibadah. Apa beratnya sih ibadah ya Ahmad? La yatadzakkaruna lil maut. La yatadzakkarun, tidak sadar dia di mati terhadap kematian, padahal besok dia akan mati. Kalau sudah mati, mau bawa apa? Mobil gagah dibawa ke kuburan, istri cantik dibawa ke kuburan, rumah mewah dibawa ke kuburan, suami yang ganteng dibawa ke kuburan. Nah, tidak, yang dibawa ke kuburan adalah hanya amal. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salah. Kalau sudah mati sudah putus kecuali 3. Salah satu di antara 3, apalagi kalau 3-tiganya. 1, sedekahun jariyatin, suka mau sedekah. Duitnya jangan dikemal-kemal saja. Itu pakai yang lain-lain. Ketika untuk sedekah itu susah benar. Yang kedua, ilmu bihi, punya ilmu yang bisa dimanfaatkan orang banyak. Yang ketiga, amal soleh. Kalau kita punya 3-tiganya, waladun soleh, anak soleh istimewa, tidak usah 3-tiganya, satu-satu, salah satu di antara 3 juga sudah bagus. Kalau bisa kita usahakan supaya bisa 3-3, punya anak soleh, kita punya ilmu, dimanfaatkan orang, banyak muridnya, kita juga suka sedekah, itu yang bagus. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kalian semuanya isi itu hadis itu ya. Wa anna sallallahu alaihi wasallam qala innal kubra awwalu manazil akhirati fa inna jaminu fa ma ba'dahu aisar minhu wa lam yanjulu fa ma ba'dahu asyadu minhu. Ruya ustaz diwatakan anna usopo satune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu mendiko ya Nabi nalkoho satune kuburan awal manazil akhirati, yaitu pintu gerbang untuk masuk ke akhirat. Kuburan adalah pintu gerbang, tempat untuk masuk ke tempat-tempat akhirat. Fa'in najak, maka jika selamat ya siman minhu dari kuburan, fama ba'dahu aisaru minhu, fama maka bermula apa saja padahu yang ada setelah kuburan aisaru, yaitu akan lebih mudah minhu bagi dia. Tetapi sebaliknya wa ilam yanju, dan jika tidak selamat dia minhu dari kuburan, fama ba'dahu asyadu minhu, apa yang terjadi setelah itu lebih sakit. Asyadu minhu, sangat dahsyatnya. Masya Allah. Kuburan awwalu manazil akhir. Kuburan adalah pintu gerbang, tempat atau rumah untuk kembali ke akhirat. Jika selamat di kuburannya, maka selamat pula insya Allah mudah ke depannya. Kalau di kuburannya sudah mulai celaka, maka akan lebih dahsyat nantinya. Udah diceritakan kemarin, ahli nahu debat sama malaikat munkar. Kalau kamu hafal Quran, debat lagi. Munkar nakir, coba tolong berikan ayat surat apa, ayat berapa berkaitan bahwa saya harus disiksa di kuburan. Cek malaikat munkar nakir, kapan dia jadi aing hafal Qurannya untuk dia malaikat. Kapan cek mau dicabuk itu alien malaikat dalam gitu. Artinya kalau kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, selamat. Boro-boro bisa ngejawab kapan. Begitu aja juga, urang ya. Saya satu saya pamu akan kuliah. Ini kumat di sini nanti malaikat munkar. Suaranya lebih keras daripada gurudung. Seremnya lebih dahsyat daripada suara macan. Gerung-gerung. Malaikat munkar nakir gitu. Prosesnya kan dari awal, dari mulai sakaratul maut. Jadi benar itu, masya Allah. Sakaratul maut, orang yang tidak diterima imannya, ketika sakaratul maut dia haus dan lapar. Seandainya
laut yang ada di dunia ini dikasih minum kepada dia, air laut sudah habis, belum kenyang juga dia. Rasanya kencang ya. Ya mudah-mudahan selamat kita semuanya ya dari siksa kubur. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar. Dalam salat kita baca itu ya. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Misalnya riwayatkan ing hadis sapa Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah lan Hakim ya. Laden riwayatkan anna sapa satuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika ya Nabi innal mauti faza'an fa idza tahadukum wa fatu akhihi falyakul innal mauti, sesungguhnya mati yaitu tetap bagi peristiwa kematian. Mati bagi peristiwa kematian, faza'an, apa sesuatu yang membuat kaget. Siapapun mendengar orang yang mati kaget. Faiza'ata hadakum, maka ketika datang informasi hadakum kepada salah satu di antara kalian wafatu akhihi, apa tentang kematian saudaranya, falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma aktubhu indaka bil muhsinin waj'al kitabahu fi illiyin wa akhlub aqibahu fil akhirin Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Sunahnya itu panjang ya. Yang kita tahu bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata ditambah tuh ini baca doanya ya Farid. Apa idahnya? Ketika ada informasi tentang kematian saudara kita seagama maksudnya, maka segera kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi 'illiyin wa akhlub 'aqibahu fil akhirin Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rawahu Tabrani. Wa huwa, dan diriwayatkan anahu, sesungguhnya kami Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man sami'a, barang siapa yang mendengar yaman bimati muslimin, terhadap kematian seorang muslim, pada Allah maka mendoakan yaman lahu kepada si mayit bikhairin, dengan baik, kataballahu lahu ajra man adahu hayyan, maka akan mencatat siapa Allah lahu baginya ajraman, seperti pahalanya orang ada yang menjenguk yaman kepada si mayit hayyan, pada saat dia masih hidup, wa syai'ahu mayitan, wasyayahu mayitan. Jadi sama seperti kita menjenguk orang yang masih hidup. Wasyayahu. Roh Darqutni, aduh, kalau bicara mati ya tidak takut, tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk kematian. Al-maqalatu tsalisata asyara wallahu a'lam bis. Nah, segini aja lah ya.